Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Putra, NPM 19310054 dari kelompok 6. Saya di sini akan mengerjakan tutor skill lab 5 yang berjudul terapi oksigen. Teori pendahuluannya, oksigen merupakan salah satu bahan farmakologik yang banyak dipakai untuk pasien dengan kelainan kardipulmoner. Oksigen juga memiliki keuntungan, indikasi, dosis pemberian, dan komplikasi. Indikasi terapi oksigen yang pertama hipoksemia, yang kedua dinea, yang ketiga keracunan gas CO, yang keempat shock, yang selanjutnya infak miokard akut, yang selanjutnya pasca anestesi. Tujuan utama terapi oksigen ada 3. Yang pertama itu menurunkan kerja otot jantung, yang kedua menurunkan kerja pernapasan, yang terakhir itu ada mencegah terjadinya hipoksia sel dan jaringan. Lalu cara mengetahui kondisi hipoksemia, yang pertama gejala klinis sianosis, kelelahan, disorientasi, takipne, dipsenia, takikardi atau bradikardi, artimia, clubbing, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan analisa gas darah. Yang ketiga, pulsi oximetry. Lalu yang terakhir, transvenous partial pressure of oxygen. Efek sampingnya ada 4. Yang pertama CNS, yang kedua ada respirasi, yang ketiga pada mata, yang keempat renal. Pada CNS yaitu kejang, pada respirasi kerusakan jaringan, pada mata kerusakan retina, pada renal kerusakan sel tumbular. Efek samping oksigen tergantung dari toleransi pasien, konsentrasi oksigen, dan waktu pemberian oksigen. Konsentrasi oksigen yang tinggi dan waktu lama dapat menimbulkan gangguan pada beberapa organ, terutama di paru itu sendiri. Efek samping ini dapat dicegah dengan pemberian oksigen yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Oksigen diberikan secara sederhana dan fraksi inspirasi oksigen yang serendah mungkin untuk mempertahankan tekanan parsial oksigen lebih dari 60 mmHg dan saturasi oksigen lebih dari 90%. Lalu di sini ada macam-macam alat. Yang pertama ada nasal cannula, yang kedua ada masker. Lalu yang ketiga ada rebreathing mask. Lalu yang keempat non-breathing mask. Lalu selanjutnya ada venturi mask. Untuk langkah-langkah atau kegiatan, yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama tabung oksigen, yang kedua nasal cannula dan masker oksigen. Lalu yang terakhir pulsi oximeter. Yang kedua itu memastikan alat dan bahan dapat berfungsi dengan baik, memastikan tabung oksigen dalam kondisi baik dan terisi. Lalu yang kedua memeriksa peralatan tidak ada yang bocor. Lalu yang terakhir memastikan pulsi oximeter berfungsi dengan baik. Yang ketiga, melakukan penilaian awal terhadap pasien. Yang pertama itu menilai kondisi pasien saat masuk ke ruang pemeriksa, apakah terlihat sesak, sadar, dan berjalan dengan bantuan atau tidak. Lalu yang kedua, melakukan anamnesis singkat tentang penyebab kondisi pasien. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan awal, kesadaran, frekuensi, napas, sianosis. Lalu yang terakhir, memastikan tidak ada sumbatan di jalan napas. Jika terdapat sumbatan benda padat, maka dilakukan penyisiran dengan 2 jari. Jika sumbatan berbentuk cair atau dahak, maka dilakukan pembersihan jalan napas. Lalu yang keempat, pemasangan alat saturasi oksigen pada jari telunjuk pasien.
Lalu yang kelima, memberikan oksigen dengan menggunakan nasal Carnot atau simple mask. Lalu yang keenam, meminta pemeriksa analisa gas darah anteri. Lalu yang ketujuh, menghitung tekanan parsial oksigen di alveolar dengan menggunakan rumus PaO2. Lalu yang ke-8, menghitung perbedaan tekanan oksigen di alveolar dan arteri. Lalu yang ke-9, menghitung kebutuhan oksigen pasien saat ini. Lalu yang terakhir, menentukan alat yang akan digunakan dan dosisnya. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.